ini? Baik. Ya. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika ya. Ya, Pak. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu kondisi kesiapan Anda. Tas topinya disingkirkan ke belakang atau di atas meja supaya buku saja yang di atas. Yang dia disingkirkan supaya rapi. Ya, akhirnya disingkirkan saja supaya rapi. Oke? Sudah siap semua? Siap. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapkan dulu ya. Latihan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika di pelajaran kita translasi vertikal. Oke, sudah siap belajar semua? Siap. Baik, terima kasih. Sebelum itu kita yel dulu. Selamat pagi semua. Pagi. Yes. Oke. Saya lihat senyum-senyumnya bahagia semua ya. Ada yang sakit? Tidak. Kalau begitu saya absen dulu nah. Oke. Coba. Selamat akbar. Ahmad Irfan. Bintang Pandu. Hadir. Denwaldi. Hadir. Linda Adelia. Hadir. Irfa Anabulan. Hadir. Linda Pradita. Hadir, Pak. Petrina Rizka. Hadir, Pak. Anan Aslia. Isma Yanti. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir. Muhammad Ardiansyah. Muhammad Fadel. Muhammad Fahri. Pak. Naifah Puan Khairus. Hadir, Pak. Mana? Iya. Nur Aprilia. Hadir, Pak. Nur Masinda. Hadir, Pak. Putra. Hadir. Rizky Aditya. Rio Febrian. Nah, Hadir, Pak. Sesriana. Hadir. Sakit. Silvana Asri. Hadir. Silvana Tasma. Hadir, Pak. Siti Nabila. Hadir, Pak. Siti Aspina. Hadir. Sri Wahyuni. Hadir. Nah, Tulis. Hadir, Pak. Valen. Hadir, Pak. Vivian. Hadir, Pak. Wa'odem bila mawati. Ya, 32, satu sakit, satu apa. Oke, baik rekan sekalian. Kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran matematika dengan materi translasi vertikal. Ya. Kita baca di belakang. Bisa. Betul? Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari atau kita capai pada kesempatan pagi hari ini adalah pertama menjelaskan pengertian translasi vertikal, yang kedua menentukan hasil translasi vertikal dari suatu fungsi,
Dan yang ketiga, membedakan grafik fungsi sebelum dan sesudah translasi. Kemudian yang berikut, tentu saja pada pembelajaran translasi ini kita harus bisa memahami bahwa pelajaran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya manfaatnya itu kalau Anda nanti bisa menguasai konsep transformasi fungsi utamanya translasi, maka berarti kita coba kita kalau misalnya mau belajar lebih jauh tentang desain grafis, kemudian di fisika, dan di teknik, maka konsep ini bisa diaplikasikan di kehidupan nyata seperti ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi fungsi. Apa saja yang dimaksud dalam transformasi fungsi? Yang pertama, trans. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, rotasi. Yang keempat, dilatasi. Dan pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang translasi, khusus juga translasi fungsi di bagian vertikal. Bagian nanti horizontal kita lanjutkan setelah itu. Baik, sebelum kita lanjut, saya menyampaikan dulu pertanyaan pemantik untuk mengantar kita pada pembahasan materi ini. Pernahkah kalian melihat bayangan pohon berbuah panjang saat sore hari? Ada yang bisa sore? Pernah. Ada bayangannya toh? Ada. Berubah nggak bentuknya dari aslinya ke bayangannya? Berubah. Berubah toh? Iya. Itu bisa kita aplikasikan sebagai konsep translasi. Pindah ya. Kemudian biasa pegang kamera toh, foto-foto HP toh? Iya. Biasa zoom toh? Iya. Kalau di zoom itu tujuannya apa? Memperjelas. Hah? Jelas. Bisa diperbesar, bisa juga diperkecil. Itu juga adalah bagian dari translasi. Ya, memindahkan objek atau gambar, atau kalau kita pelajari hari ini kan fungsi ya, untuk grafik. Sudah bisa nyambung? Nah, Sudah. oke ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk kuis dulu. Bayangkan saja kita masuk kita juga ini. Kita kuis dulu. Silakan disiapkan HP-nya karena kita akan bermain melalui kuis. Ya. Baca. Ketik saja kuisis. Nanti dia berubah jadi istilahnya itu Kalau sudah join ya, join baru masuk itu kode loginnya 740028. Jadi dia akan terbaca kalau sudah masuk ke dalam. Baru satu yang kamu, ayo. Bisa? Join atau masuk, baru kalau dia minta kode login itu 74. Nah, ini sekarang setelah baru satu yang masuk. Yang pendahuluan ini atau asesmen awal ini adalah untuk mengukur materi prasyarat yang akan menjadi prasyarat untuk kita mempelajari translasi vertikal. Ini sudah kalian? Sudah? Kalian belajar. Siapakah yang akan tercepat? 13. Ya, kalau 20-an sudah bisa kita mulai. Kita mulai. Siap? Ya. Mulai. Ya, satu cepat lihat siapakah yang menjadi kemenangan pertama. Siapa ini? Ini semua sudah ya. Yang warna biru berarti oke, berat.
Perhatikan waktu. Berapa lagi? 36, 35. Nah. Cepat. Siapa pemenang pertama? Selesai? Ya. Sudah. Siapa yang tertinggi? Baru nomor 1. Boleh tidak perhatikan. Siapa yang ini? Hah? Tidak terkait. Sudah kelihatan 3 besar ya? Tidak perhatikan. Siapa? 4 besar nih. Siapa yang ini? Oke, cukup semua? Selesai? Ada. Ya. Selamat kepada siapa tuh? Dinda Pradita yang pertama, yang kedua adalah Ismayanti, dan ketiga Nur Masita. Tepuk tangan semua. Oke ya, sudah luar biasa. Kita sudah melanjutkan jawaban Anda dengan sangat baik. Baik, kita lanjut. Oke ya. Saya jelaskan dulu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini akan menggunakan metode stasiun rotasi. Ya, jadi ruangan ini sengaja saya desain seperti ini. Di samping kanan saya ada stasiun 1, kemudian berbarengan dengan kiri saya stasiun 2, 2 dan 3 yang auditori, dan yang keempat 5 adalah kinestetik. 4, 5, 6 ya. Nah, stasiun 1 dan 2 menempati samping kiri kanan saya. Ya, akan membaca infografis yang tertempel di dinding, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman Anda. Jawabannya saudara di infografis, tinggal dicek saja. Kemudian ke stasiun 2 auditori, semuanya maju ke depan, akan menonton video ke sini. Satu laptop tapi dengan nomor kerjaan berbeda. Masing-masing saudara meja nomor kerjanya ya. Yang ketiga stasiun kinestetik, sudut kiri belakang, kiri kanan, itu akan mencocokkan jawaban sesuai dengan mana fungsi asal dan mana fungsi hasil bayangannya. Jika cocokkan dan ditempel, itu adalah lainnya ya. Jawaban itu ditempel di sini, tempel ya. Oke. Selanjutnya, saya akan kasih nanti instruksi selama 10 menit untuk dikerjakan setiap langkah itu. Kemudian ketika saya akan mengatakan move, berpindah ya. Jadi kelompok itu kemudian 1 akan geser ke stasiun 2 ya, di auditori. Kemudian yang kedua akan geser, yang ini akan geser ke 1 atau 2, ini saja ya. Kan pasangan toh? 1 dengan 2. Nah, kemudian yang keempat juga akan gantian mengerjakan juga apa namanya ini? 1 akan pindah ke sana ke kinestetik, ke auditori. Kemudian 2 atau putar begini saya supaya cepat. Satu kali putar saja ya. Putar begini saya, dari putaran begini saja. Semua akan ketemu ke 3 stasiun. Dan setelah setiap jawaban yang sudah dikerja di bawah ya, jangan disimpan di meja, nanti kelompok lain ya, nyontek nanti. Bawah, kemudian setelah putar 3 stasiun ini, kita akan sampai pada stasiun tujuan. Stasiun tujuan itu adalah dengan menempelkan hasil pekerjaan Anda. Ada stasiun 1 dan 2 ditempel sebelah sini, kemudian stasiun 3 ditempel sebelah sana. Sudah ngerti? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Itu kemudian saya menjelaskan sedikit dulu ya tentang konsep dasar translasi ini untuk menjadi bahan Anda. Perhatikan ya. Translasi vertikal pada suatu fungsi. Translasi vertikal itu apa? Pergeseran fungsi atau grafik ke atas atau ke bawah. Itu contoh yang fungsi asalnya itu warna biru, kemudian fungsi merah itu garis merah itu adalah fungsi hasil pergeserannya. Itu geser kemana namanya? Atas atau bawah? Atas.
Yang kedua, fungsi biru itu adalah fungsi asal, kemudian pergeserannya warna merah. Geser kemana? Bawah. Oke. Nah, kemudian berdasarkan dua gambar tadi, kemudian bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau suatu fungsi digeser, yang akan menjadi penentunya itu konstantanya. Kalau konstantanya atau K-nya lebih besar 0 atau positif, berarti gesernya ke positif. Nah, atas ya, positif ya, atas. Kalau gesernya ke bawah berarti Negatif. bukan. Dua itu saja ya. Oke, baik. Sebelum kita kerja kelompok, ya sedikit. Maju ke depan semuanya. Ayo cepat. Nah, karena saya terlalu tegang ini. Kasih berbaris saja ya, karena ini akan melompat ringan. Nah, supaya ya, baris saja. Jadi ruangannya agak boleh di situ, bagian boleh di situ ya. Cari posisi. Oke, siap? Siap. Oke. Ranking saya adalah saya kasih judul naik turun nilai. Karena kita belajar ini adalah vertikal atas dan bawah, jadi saya kasih judul naik turun nilai. Ya toh? Oke, perhatikan instruksinya. Kalau saya bilang plus positif ya, maka Anda melompat sedikit begini, berteriak naik. Oke. Kalau saya bilang min, berarti Anda jongkok sedikit turun. Kalau saya bilang nol, Anda berdiri tegak, kalau bilang tetap. Jelas? Jelas. Plus. Itu kalau plus, kalau ojol ke bawah tadi tumbuh ke bawah itu. Bukan ke atas, tumbuh itu ke atas, bukan ke bawah. Oke, saya ulangi. Plus. Min. Tetap. Nol ya, saya nol berada. Oke, sudah jelas ya? Ya. Baik. Siap? Nah, siapakah yang akan kenal lagi, yang terkecil lagi? Saya instruksinya bisa acak ya? Oke, plus. Min. Min. Plus. Plus. Min. Plus min. Nol. Oke, terima kasih semua. Jadi, guys, berikut kita tadi itu seperti grafik fungsi itu. Ada grafiknya yang naik berarti dia positif, kemudian grafiknya dia menurun berarti negatif. Ya, kalau tadi ada yang plus, dia tumbuhnya ke bawah berarti dia ada kesalahan sedikit. Kayaknya di waktu di tangan di pohon dia ditumpahin kayaknya dia tumbuh ke bawah. Oke, baik. Sekarang untuk mengefektuatur kita langsung bermain di stasiun kita masing-masing. Silakan berdiri, masuk di stasiun. Saya akan ada petunjuknya semua ya, dan saya pandu juga. Silakan ya. Dalam hal ini Brodin, Anda ambil MK-nya masing-masing di meja. Sekarang yang auditor masuk ke depan, dua-duanya. Ya, mulai dari situ berarti. Nanti akan berputar juga toh? Oke, saya berputar juga ya. Ini MK-nya tinggal dibaca petunjuknya baru dijawab dua nomor itu ya. Satu-satu saja, karena yang lain komponennya yang dijawab. Satu saja baru pegang. Oke? Satu-satu ya. Satu saja bawa semua kelompoknya yang dijawab. Satu yang lain. Saya mau lihat. Itu saya jawaban di sana. Kalian nomor tiga ke depan. Yang dua nomor tiga ke depan. Ya, kalian resepsi mulai dari sini. Tidak apa-apa, akan berputar. Kalian bukan ulang kalian. Satu saja, yang lain kalau kalian jago. Mana satunya? Kan tiga. Nah, yang jawaban masing-masing kan? Ada di sini jawaban. Masing-masing saja. Proses kalau mulai gelar sini. Dan kalau mau bertanya gelar di sini sudah bagus ke depan. Oke, itu dulu ya. Saya putarkan video. Dengarkan videonya. Nah,
Ambil kamu satu saja. Ambil kamu satu, baca topinya. Ambil kamu satu saja. Silakan kelompok ini dulu. Sama warna. Ini kan Y sama dengan X pangkat 2 di sini. Oh, terus pasangannya dia itu berarti yang ini enggak yang nah yang ini. Di sini berarti 1, kemudian 2, kemudian 3. Kasih tinggi. 3 kemudian. Sepertinya 3. Ya, hasil pergeseran dulu ya. Karena bagusnya siapa yang Oke, satu saja pengulangannya. Berarti ini apa? Paling pasangannya pakai oh ini ada betul? Ada betul? Satu saya kasih warna. Baca di sini informasi di sini apa permintaan pertanyaannya di sini ya sudah ada jawabannya. Oh iya. Iya, sudah jawabannya. Oh iya. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, ya. Kalau sudah selesai dikembalikan semua ke pasti kan mau pakai yang lainnya aja lah. Ya sampai tidak ada pasangan. Ya. Yang kedua, tentu itu. Yang belum silakan lihat tentu ya. Sudah sampai poinnya. Ya. Nah, sudah, tentu dua sudah. Oke, contoh 3. Nanti kamu itu contoh 3. Waktu 10 menit ya. Perhatikan grafik fungsi awalnya, fungsi pergeserannya, silakan dicatat. Nah, kalau sudah selesai kembalikan kertasnya di dalam amplop ya. 10 menit saya kasih waktu. Jangan ada yang berpindah dulu, saya perintah. Ya. Jangan ada. Ya. Bawa hasilnya ya. Jika kan pergeserannya, konstantannya itu kegiatan pergeseran kanan di atas kalau begini tuh. Kemudian, nah kalau kayak positif kan berpegang bisa Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalian fokus lihat. kemudian 2 kali 5. Kembalikan ya, ya. Jangan ada kertasnya. Contoh 3 dia. Ini agak Ada enggak? geser tuh, udah mau geser. Sudah. Hari sudah. Yang Ke bawah. Well,
kalau positif atas, kalau negatif bawah. Sudah? Beres sudah? Dapat dari tempel. Sedikit lagi mau bergeser. Contoh, siap-siap kita akan melakukan pergeseran. Sudah? Kalau saya bilang move, bergeser ya. Sudah. Nah, Pak, kalau mau kita bawa pekerjaan supaya tidak lain. Karena terakhirnya supaya sampai stasiun kedua. Nah. Ah? Ikuti salah satu putaran begini ya. Sudah? Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, saya bilang move. Pelan-pelan. Auditori berpasangannya. Cari yang kosong ya. Pekerjaannya di bawah ya, dipangkan kembali. Bukan di sini, di situ. Di sana, auditori di bawah. Ya, cari yang kosong. Yang bisa kontrol udah bisa kontrol itu. Oke. Dengarin suara itu? Perhatikan gambar juga. Hah? Ya, cari gambarnya. Cari itu. Gambar itu. Nah. Lihat kan? Aku perhatikan kalau apa bagian di mana. Ayo cepat berubah. Lagi ini. Cari pasangannya yang penting. Kalau dia punya balikan sisinya. Sudah ya? Sini. Nah, ini kan gambarnya pertanyaan satu baru. Informasinya secara juga. Infografisnya, mana pengertiannya? Ini kan kalau dia ada sampai kan apa kata? Kan tadi naik turun atas ya ke bawah ya pergeseran terhadap pergeseran yang fungsi. Kalau kami positif berarti besok ke bawah. Fungsinya? Dua. Ya. Kunci hasil transaksi ini ada aset. Ya ada dua klik ini bukan pangkat satu tapi seperti koma, ya koma di atas pangkat. Di hasil itu artinya fungsi hasil transaksi ya itu jauh ini disebut dengan formalitas. Ngerti dong? Bagaimana kalau di bawah transaksi? Sudah? Ya? Ngerti dia? Mungkin kamu ngerti, tapi kalau nyari kan juga akan ditulis pengertiannya. Mana Putra? Bisa itu? Nah, ayo tinggal di bawah. Oke. Berarti ini sudah. Ada pertanyaan? Hah? Ada. Yang ketiga. Dari mana fungsi asalnya, mana pergeserannya,
dan gesernya berapa satuan. Perhatikan tangannya, kalau positif, positif, negatif, negatif. Jangan ditukar. Nah, sudah dapat ngomong saya? Dapat. Masih mau lagi ribuan gitu ya, Pak? Iya. Satu terakhir lagi. Sekarang itu, kalian dari sini? Oke. Perhatikan, tidak tunggu auditoris sedikit lagi. Perhatikan pergeserannya, geser kemarin ke atas ke bawah. Yang warna biru itu adalah fungsi asalnya. Apa itu? Apa? Hah? Ya, ini kan maksudnya pergeserannya berarti 6 satuan ke atas karena positif. Kan ini ditentukan di soal. Kalau ini berarti geser kemana dia? Nah, atas positif. Kalau ini geser kemana? Nah, ada di perubahan ini atas sini. Ya. Nah, ini beda dengan ini. Ini fungsi asalnya. Berapa? Sini berapa dengan ini? Beda ini. Nah, gimana? Hasilnya juga berarti fungsi pergeserannya berapa? Saya menghasilkan ya. Coba kalian. Sudah lihat? Fungsi asalnya toh? Iya, Pak. Ini 3 berarti artinya geser kemana? Positif. Ke atas. Dan saya berapa satuan? 3. Ini 2 geser kemana dia? Ke bawah. Ya. Kalau ini geser kemana? Ke atas. Ini? Ada yang geser kemana? Ke atas. Ini? Berapa? Perhatikan. Perhatikan semua. Perhatikan. Jadi pergeserannya tadi itu ke sini saja, yang kiri ke sini, yang kanan ke sini pergeserannya dia campur-campur, tidak tabrak. Oke? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kita akan masuk ke stasiun ketiga. Sedikit lagi sampai tujuan. Silakan bergeser, Bu. Berikutnya. Jadi saja pengertiannya. Siapa yang ambil LK di sini satu? Siapa yang ambil LK di sini satu? Mana kasih Bu? Jangan kau jawab semua, ya kasih jawab bagian orang. Harus 3 semuanya pekerjanya. Yang lain aman kan sudah tidak Ayo kita ganti-ganti. fokus pakai ganti-gantian bagi tugas. Kalian 2 aja pekerja mana? Ini. Ya mana? Nah, dia pasangan cari pasangan. Soalnya apa yang dimaksud Ini dengan berarti sini. jawabannya Pasangan ini enggak apa-apa jadi berarti ya. Dua ke sini atau ke serangnya. Tapi jadi pasangannya. Ayo. Misalnya kalau pasang ini di sini pertama kan berarti di sini Rianto pasangannya ini 3x. Kan yang ada 3x. Nah, di sini. Ya, cari. Pokoknya 3x kalau di sininya bisa berbeda sih. Bisa berbeda kalau pergeseran. Ini sini depan ya. 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 Tadi pasangan. Kan dua-duanya berbeda. Oke, ada tak? Nah. Ada pun sebelah sini. Ada pun tadi tak? Cari pasangannya. Misalnya ini kuambil 3x. Ini kan tidak sama kuambil. Dia pasangan.
Ah, tidak ada lebih soalnya ini 3x ya, pasangan gitu. Oh, jadi cari ini memang seperti ini. Cari kereta, cari lagi yang lain. Ini kompas. Ada? Nah, berapa? Kira-kira yang selesai? Video sudah? Ya, apa pengaruhnya terhadap Mengalami administrasi yang ada berapa contoh ya? Nomor 1? Ini sudah ada? Tumbel di rumah memanfaatkan Selesai dulu? Sudah. Ya kita lihat, kita tunggu hanya auditor yang lagi nonton. Ini contoh yang kedua ini. Perhatikan fungsi asalnya mana, fungsi pergeserannya mana, dan pergesernya berapa sentuhan kemana. Oke? 3, ini 3. Intinya 3. Dia fungsi asalnya, fungsi pergeserannya mana? Lihat ya. Lihat pergeserannya. Fokus. Fungsi asal mana, fungsi pergeseran mana, kemudian bergeser berapa satuan dia. Ke arah mana? Atas atau bawah? Ini jadinya negatif pindah jadi positif. Kalau ini berubah, maka semuanya harus bagaimana kurang berapa kita ya dua. Ya, dua sama apa fungsi asalnya warna merah. Supaya menghasilkan barang nomor 2. Fungsi asal, kemudian pergeserannya berapa satuan. Lihat, fungsi asalnya sudah, fungsi hasil pergeseran sudah. Bergeser berapa satuan? Ya, kemana dia? Karena ya, oke lagi kali ini. Untuk yang ini untuk vertikal, maka di atas 0 dan di bawah menyesuaikan. Maka vertikalnya bergeser ke atas. Oke, coba yang keempat terakhir. Kita akan bahas Ingat kalau yang kelompok sudah selesai, rapikan, sisanya kembalikan ke tempatnya, kemudian bersiap-siap menuju ke stasiun air. Stasiun itu terminal air misalnya ya. Ditempel bawa lemnya ya. Tempel pekerjaan. Tapi nanti tidak kita sebentar. Tapi siapkan nama perparian, yang kita tunggu kelompok terakhir. Nah, silakan diperhatikan, dirapikan, dicek-cek siapa tahu ada yang terputar, ada yang salah, masih ada waktu. Ya, silakan diperhatikan. Siapa tahu ada pergeseran. Kelompok auditori bagaimana? Nasibnya? Sudah. Yang pentingnya sudah juga. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Semua kelompok sudah selesai? Sudah.
Angkat tangan yang belum. Semua. Oke? Silakan dipegang baik-baik hasil pekerjaannya. Kemudian tolong yang ada lemnya dibawa ke depan. Selanjutnya kita akan berpindah ke stasiun akhir. Tujuan kita di mana? Ya, sudah disiapkan ya. Yang memegang pekerjaan LK1 kan itu masih ada stasiun ya. Semua stasiun 3 semua pekerjaannya di sini ya. Kemudian stasiun 1 di sini, stasiun 2 di sini. Ada pertanyaan? Sebelum kita geser? Sudah jelas. Stasiun 1 itu adalah visual, infografis. Mana dia? Sekarang tempel semua ya. Masing-masing kelompok kan punya jawaban infografis toh? Ya, tempel di situ. Stasiun 2 auditori. Berarti semua masing-masing tempel di sini juga. Nah, boleh stasiun 3 berarti jawaban kinestetik, kecocokan di sini. Supaya tidak bertabrakan karena 3 stasiun itu saja. Mau tempel 2 dulu, 1 dulu atau 3 dulu toh? Tidak bertabrakan. Ya. Oke? Sudah mulai toh? Sudah. Jadi masing-masing 3 kelompok, 3 begini supaya tidak terlalu bertabrakan ya. Atau 2. Toh? Jadi masing-masing stasiun 2 untuk kita siap. Oke semua? Iya. Selamat pagi. Pagi. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menuju pada stasiun akhir. Yang punya lem tolong di bawah ya. Cepat-cepat ya, waktu. Sampai jam ini. Kalau sudah, kita bisa. Silakan kalau ya siap-siap yang lain bawa pekerja di sana. Stasiun 3 sudah terkop. Harusnya 6 ini. Ya. Yuk, ulang kasih kesempatan. Kita 6 kelompok yang bekerja. Benerin. Ini saya. Yang komposisi tempat ya, kasih bagian kadang-kadang itu. Yang dia terlalu 2 kelompok lagi. Oke. Nah. Saja ya. 1 kelompok lagi stasiun 3. Oke. Nah. Sini. Oh, sudah boleh lengkap sini. Oke. Stasiun 3, stasiun 1 sudah. Stasiun 2 juga sudah. Tulis nama kelompoknya supaya kelihatan mana pekerjaan kelompok 1. Nah, mana pekerjaan kelompok 2. Yang ini masih ada, tidak ada nama kelompoknya ini. Tulis kelompoknya, tulis. Ini 1, ini 1 lagi. Nah, 1, 2 ini, 2. Ini kelompok 2 belum ada yang tulis. Ya. Ini K1. Yo. Ini 2 K2 ini belum ada K2 ini. Ya. Oke. Nah, sudah semua? Sudah. Itu stasiun 3 sudah? Sudah semua? Nah, K1. Masih ada belum ada? Nah, ya, K1 sudah. Kita di bawah. Ya. Sudah ditempel? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Ya, kelompok 3. 4. Ya, 4. 5. Dan 6. Oke, terima kasih semuanya.
stasiun 2, stasiun 1 sudah. Ya, Oke, Pak. atas kontribusi kerjasamanya, kolaborasinya pada kesempatan pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, saya sudah memperhatikan jawabannya dengan seksama. Walaupun teracak, tapi secara keseluruhan Anda sudah memahami materi ini. Ya, translasi, misalnya apa? Vertikal. Jadi pergeseran ke mana? Pergeseran Atas atau bawah. Jadi atas atau bawah? Atau atas dan bawah? Atau bawah. Hah? Bawah. Atas atau bawah? Atau atas dan bawah? Atas atau bawah. Kalau dan itu berarti dia bersamaan. Iya. Satu-satu, atas dulu baru bawah dulu. Ya. Oke, saya kira ya hari ini kita sudah melakukan aktivitas stasiun rotasi dengan sangat baik, walaupun ada sedikit tabrakan tadi keretanya di jalan. Ya, karena ternyata apa masinisnya itu tidak perhatikan jalurnya, mana jalurnya dia? Ya, ini kebiasaan kita sehari-hari kalau lihat kalau bukan jalurnya kita, jangan kita tabrak arus, itu bisa kecelakaan kita itu. Oke? Nah, jadi harus disiplin. Kalau jalur kita jalur kiri, jangan kau western kiri, malah kau belok kanan, tabrak gitu. Nah, garis dong. Oke, jadi pada akhir ini saya meminta kita semua untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep ini. Saya ingin mendengarkan dari kalian dulu tentang satu kesimpulan dulu. Yang ada yang bisa bersuara? Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini tentang translasi vertikal? Silakan, baik itu informasi dapat dari infografis, atau dari mencocokkan, atau dari menonton video. Tentu ada sudah mengerti dong? Iya. Tujuan kita kan jelas ya, bisa menjelaskan tentang pengertian translasi vertikal, kemudian bisa menentukan pergeserannya, arahnya, dan tahu di mana fungsi asal dan fungsi hasil pergeserannya. Ayo, siapa bisa? Nah, siapa? Belum masih ayo, silakan. Nah, silakan berikan kesimpulan. Vertikal adalah pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Adakah pengaruhnya nilai K? Ada. Ya. Bagaimana K-nya, konstantanya? Jika K-nya Kalau jika konstanta dia. positif, Ya. berarti dia vertikal ke atas. Ya. Kalau hanya negatif, berarti dia vertikal ke bawah. Oke. Makasih ya. Jadi translasi vertikal tadi apa dimaksud? Pergeseran grafik kemana? Atas atau ke Atas bawah. atau ke bawah? Oke. Jadi kalau pengaruhnya nilai K-nya, konstantanya kalau dia lebih besar 0 atau positif berarti atas. Kalau dia lebih kecil 0 atau negatif berarti ke bawah. Oke. Jadi karena kita sudah mengerti tentang translasi vertikal, maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang atau minggu depan kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu translasi horizontal. Dari vertikal berarti atas bawah. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua adalah horizontal. Gesernya kemana? Kiri atau kanan? Oke, itu nanti kita bahas. Mau penasaran seperti apa nanti kita akan lanjutkan. Untuk pada hari ini sebelum kita akhiri pertemuan, saya ingin merefleksi dulu dari semua keseluruhan proses yang kita sudah lakukan pada pagi hari ini. Oke, siapa yang mau bersuara? Pertanyaannya adalah, kira-kira dari 3 stasiun yang kalian lewati tadi, ya, kira-kira stasiun yang mana yang paling Anda senangi? Ini bebas saja. Kalau kelompok sini boleh bersuara. Nah, yang 1, 2, 3 ini, ya. Garis atau bukan ini. Stasiun mana paling? Kasih kan beda-beda yang perasaannya orang. Ya, nggak ada yang sama beda-beda persoalannya. Ayo berbicara. Nabila ayo. Ya. Stasiun silakan karena dia tuh kayak kerjasamanya untuk mencocok-cocokkan itu seru sekali betul. apalagi sama teman kelompokku. Ya. Iya. Oke. Kalau kelompok sini yang susah sekali yang paling sering stasiun berapa tadi singgah-singgahnya?
Hah? Pasti ada yang tidak senang. Yang mana paling senang? Hah? Yang kedua, stasiun auditori. Apa kesanmu di situ? Saya senang sekali. Karena kita nonton video terus kita pahami, terus kita Ya. catat Ya. artinya hasil yang kita nonton dari video tersebut. Ya, oke, makasih. Kalau sebelah sini, kalian kesan yang paling berkesan di stasiun berapa? Situ yang bersuara. Stasiunnya Ah, kita sendiri ya stasiun berapa ya? ketiga. Ketiga. Apa Iya, yang berkesan di ketiga. situ? Yang Mungkin karena soalnya sama dengan gaya bacanya kita, Oh, iya. jadi sangat mudah kita pahami di soalnya kita di teks Nah, itu ya. yang kita kasih soal. Jadi, Iya. cocok-cocok kali dia. Iya, cocok-cocokan, sangat Oke, cocok. berarti seperti itulah kita ya. Kalau cocok menunya bagi kita itu kita semangat juga makan toh, kita semangat juga belajar toh. Iya. Oleh karena itu, tapi karena dalam kehidupan kita setiap orang itu memang ada yang dominan. Satu gaya belajar, misalnya visual, auditori atau kinestetik. Ini bukan urusan yang terbaik yang mana, tapi semuanya baik, semuanya terbaik. Tetapi kalau tepat ya diberikan konten yang sesuai dengan gaya belajar kita, maka insya Allah kita akan mudah memahami materi itu. Ya, kenapa kita berpindah-pindah tadi? Karena ya memang kenyataannya kita kan ada semua gaya belajar itu ya, hanya tidak dominan. Kayak gitu 1%, 2% dan seterusnya. Oke, terima kasih semua. Kemudian apa yang paling berkesan ya, dari pembelajaran hari ini? Dari biasanya kan berbeda tersebut. Kerjasama, Pak. Ya, kasih ya katanya. Iya, kerjasama, Pak. Kerjasama. Iya. Ada lagi yang paling berkesan dari yang hari-hari sebelumnya kan berbeda dari hari ini tuh. Nah, perkembangannya seperti apa? Nah, alhamdulillah. Kayak ada stasiun-stasiunnya itu yang bikin seru Pak, kayak Yang seru. harus kesini kesini Ya, lagi, baru iya. kayak waktunya itu harus pas, harus selesai Ya. Pak, ya. Jadi itu kayak menguji juga untuk kecepatan kita, Kecepatan. siap kita Nah, kerja, ya. nggak pas atau Ya. kita matiin. Betul. Karena kan memang kita petani. Nanti setiap itu ada kolaborasi. Kalau bicara dimensi profil kan kolaborasi toh. Iya. Capek toh. Iya. Nah, kemudian ada kolaborasi maksudnya kayak kerjasama ya. Kemudian ada kritis. Oke, baik anak sekalian, tibalah kita pada akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita akan melakukan asesmen akhir dulu untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Dan asesmen akhir saya sudah siapkan melalui aplikasi Quizizz. Silakan Anda jawab secara independen untuk mengukur kemampuan Anda. Silakan masuk login. Cepat saja masuk, langsung kita mulai ya. Oke, siap semua? Ya. Oke, siap mulai? Mulai. Jawab saja yang siap. Langsung. 1, 2, 3. Jawab sesuai dengan kemampuan Anda. Baca baik-baik. Jawabannya siapa? Ada Dinda Pradita lagi. Baik lagi Dinda Pradita. Diva Anaula, mulai mudah menarik. Silvani Asri. Ya. Gimana Undi? Nah. Dinda Pradita sudah mulai dikalah. Baik lagi Ismayanti. Belum tidak. Nah. Sekarang yang di atas pasti itu kan Silva. Informasi tak? 270.350. Selesai? Sudah? Semua? Jadi sudah? Semua? Kita akhirkan? Langsung nonton? Oke, siapakah yang tercepat yang tertinggi nilainya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat. Siapa kalian? Selamat kepada Nur Hasika. Terima kasih semua sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini dengan kerjasama yang baik.
Mudah-mudahan ini akan menjadi budaya kita untuk pembelajaran yang akan datang. Saya kira untuk pada hari ini mungkin kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan materi translasi horizontal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang untuk pimpin doa dan siapkan ya. Lanjut ya. Ayo siapkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Latihan 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Sama-sama. Terima kasih.